Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali saya Eva Yunizar hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di studio Gapai Kemuliaan kali ini dalam episode Ustadz Menjawab ya Kiai ya. Nah dalam episode kali ini Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam episode Ustadz Menjawab. Dan bagi Anda pemirsa yang masih juga memiliki pertanyaan, silakan kami masih tunggu pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah Kiai, kita langsung saja ya ke pertanyaan pertama ya Kiai ya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Amir dari Jakarta Selatan. Nah pertanyaannya adalah, Kiai, apa yang dimaksud dengan jizyah dan kharaj pada masa Rasulullah? Apakah sama seperti sistem perpajakan yang kita kenal sekarang? Nah silakan. Kalau dikatakan sama dengan sistem perpajakan, bisa iya, bisa enggak. Jadi gini Mbak Eva, jadi kalau dalam sistem fiskal yang dulu dikelola oleh Rasulullah ini kan terkait dengan anggaran, pendapatan dan belanja negara. Karena Rasulullah itu kan juga berfungsi sebagai kepala negara. Maka dia tentu punya kebijakan fiskal. Nggak cuma Ibu Sri Mulyani aja. Rasulullah juga punya kebijakan apa ini? Fiskal. Nah sumbernya dari mana? Sumber yang pertama itu dari zakat. Jadi zakat ini ditarik dulu semuanya, cukup atau enggak gitu kan. Zakat ini tentu kepada yang muslim. Lalu bagaimana kepada yang non muslim? Kan yang muslim bayar zakat nih, yang non muslim bayar apa? Ini kan untuk kesetiakawanan sosial, untuk kesejahteraan bersama ini masuk kepada kas negara. Maka dibuat aturan dalam sistem fiskal Islam yang namanya jizyah. Jizyah itu apa? Jizyah itu adalah uang ya atau harta yang dibayarkan kepada negara oleh orang non muslim yang hidup damai bersama muslim di negara muslim pada masa itu, hanya dikenakan tidak kepada semua orang. Kan sama tuh, zakat itu kan hanya kepada yang kaya, tapi tidak kepada yang tidak kaya. Jizyah itu hanya dikenakan kepada orang laki-laki yang bisa mengangkat senjata. Nih, untuk apa sebetulnya? Itu sebagai keseimbangan. Dari uang zakat itu Rasulullah ada ngasih kepada tentara muslim untuk menjaga keamanan negara. Orang non muslim tidak dibebankan untuk menjaga negara. Yang menjaga negara sudah ada tentaranya. Nah, kompensasinya mereka mengeluarkan uang untuk biaya tentara muslim ini menjaga kedamaian bersama. Maka jizyah itu adalah seperti zakat, bisa diartikan pajak kepada non muslim yang hidup di negara muslim, dibayarkan oleh laki-laki saja loh yang baligh, yang kemudian bisa mengangkat senjata. Kalau ada laki-laki tapi yang tidak mengangkat senjata, apa misalnya pendeta, maka dia tidak dikenakan jizyah oleh Nabi. Jadi jizyah itu bukan pajak kompensasi karena tidak mau masuk Islam sebetulnya. Tapi yang menjadi penguasa itu kan muslim. Kalau fiskalnya Islam, maka sumber pertama itu zakat. Lalu non muslim yang hidup di negara muslim kalau nggak bayar apa-apa kan nggak adil. Maka disuruhlah bayar apa ini? Jizyah. Ini komponen utama dan pertama sumber pendapatan negara. Kalau ternyata tidak cukup, maka di sana ada nidham, aturan terkait dengan penghasilan yang boleh dipungut oleh negara. Ada namanya al-usyru, itu 1/10. Itu berlaku buat apa? Kalau sekarang itu kayak cukai, pita cukai. Misalnya ada orang impor barang impor begitu ya. Maka dikenakan oleh Rasulullah 10% pajak. Tujuannya untuk apa? Di samping untuk kesejahteraan umat itu juga untuk melindungi hasil produksi dalam negeri. Kan jadi lebih murah. Karena yang luar itu dikenakan biaya pajak tambahan gitu. Namanya ya? Nah, bukan al-usyru. Nah, kalau al-kharaj yang ditanyakan ini itu adalah pajak atas tanah. Jadi semua tanah yang dikelola, misalnya gini,
ya, ini tanah negara dikuasai oleh negara karena asal muasalnya misalnya ini negeri taklukan. Tetapi kemudian kan tidak dibagi-bagi semuanya. Kalau dibagi-bagi semuanya kan negara nggak punya tanah nanti. Maka ini tanah dikuasai oleh negara, kepemilikannya. Tapi kan kalau negara suruh mengelola, mungkin kemampuannya terbatas. Kayak sekarang tuh, serahkan kepada BUMN. Iya. Maka dikenakan pajak, namanya al-kharaj. Pajak atas penguasaan aset itu, pengelolaan itu, besarannya diserahkan kepada kebijakan masing-masing pemerintahan. Itu namanya al-kharaj. Ini kalau kita cerita, ya mungkin bisa seri tentang fiskal dalam negara yang dibentuk oleh aturan Islam. Ada perdagangan, ada nanti penjualan, ada atas tanah, ada atas perdagangan antar kota, antar negara, itu ada aturannya. Nah, tetapi yang diambil pertama kali itu zakat dulu. Kalau uang zakat nggak cukup, maka orang kaya dimintain sedekah. Jadi keberpihakan kepada orang miskin ternyata masih kurang juga. Maka gaji dikurangi itu. Yang kelihatan tinggi-tinggi itu, eksekutif negara itu. Kalau masih kurang juga, maka diperkenankan untuk menarik pajak. Nah, ada hadis yang mengatakan penarik pajak itu tidak masuk surga. Itu namanya sohibul muksi la yadkhulul jannah. Itu hadis benar gitu loh. Allah Itu melaknat benar, sohibul, benar hadisnya. Tapi al-muksu itu diartikan oleh ulama itu bukan pajak untuk keadilan kebersamaan, tapi lebih bahasa yang mudah, pungutan liar lah. Ada orang sudah berlakukan interaksi ekonomi, sudah membayar apa yang menjadi kewajibannya misalnya dia sudah bayar zakatnya, sudah khorotnya, sudah masih juga dicari-cari nih supaya pejabat itu dapat keuntungan. Nah, itu yang dilaknat oleh Nabi, pajak dalam artian pungutan liar. Pungli itu ya, Pungli Kiai ya. itu, ya itu Oke. bukan cuma agama kan, KPK juga Iya. nangkap itu. Itu dihukum di dunia dan juga di akhirat ya, Kiai ya. Iya. Baiklah. Kita akan bacakan kalau begitu pertanyaan selanjutnya nih, Kiai. Pertanyaan dari Ibu Sari Umasugi dari Maluku Utara. Pertanyaannya adalah, apabila suami mengeluarkan kata cerai ketika marah, tetapi setelah emosinya reda, menyesali dan meminta maaf kepada istri. Apakah yang seperti itu tetap dianggap jatuh talak atau tidak? Mohon Ya. penjelasannya. Ini kalau pakai penjelasan itu ulama ada beda pandangan. Ada yang mengatakan talaknya tetap jatuh. Ada yang mengatakan lihat kondisinya. Kondisinya apa? Kalau ketika berantem itu suaminya tuh nggak pernah mengobrol cerai. Kan ada laki-laki itu. Kalau lagi berantem tuh hanya kamu saya cerai loh, kamu saya cerai loh. Udah biasa banget ngomong cerai. Begitu emosi dia ngomong cerai. Kata ulama jatuh cerainya itu. Sebagai pembelajaran buat dia, jangan gampang-gampang menjatuhkan cerai. Tapi kalau kemudian dia memang suami yang baik lah, nggak pernah lah ngomong kata-kata kamu saya cerai loh. Tiba-tiba entah bagaimana emosinya memuncak nih. Dia kehilangan kendali atas dirinya. Dia katakan kamu saya cerai. Saya begitu ingat, ya Allah, itu dalam keadaan apa ini? Emosi. Maka ada ulama yang mengatakan tidak jatuh cerainya. Kalau kita mau lihat gini, ini ada kejadian menarik di masa Rasulullah dan di masa Sayyidina Umar. Apa yang terjadi? Ada sahabat Nabi itu namanya Rokanah, laki ini. Dia nggak datang ke masjid, biasanya suka di masjid. Nabi kehilangan tuh, kata Nabi, mana Rokanah? Nangis Nabi di rumahnya. Loh, kenapa nangis? Kehilangan istrinya. Kok istrinya bisa hilang? Dicerai bain Rasulullah, dicerai 3. Kok bisa? Katanya, panggil. Nangis Rokanah itu. Ya Rasulullah, entah setan apa yang menggoda saya. Tahu-tahu saya bilang sama istri saya, kamu saya cerai, saya cerai, saya cerai. 3-3 disebut. Oh, langsung 3 kali emosi begitu ya? Kan? Iya. Kata Nabi, kamu ngomong begitu? Iya, dipanggil istrinya. Rokanah ini suka marah-marah. Enggak Nabi, saya juga kaget begitu emosi, tahu-tahu cerainya 3. Apa kata Nabi? Sudahlah, kalau gitu jatuh 1. Tidak jatuh 3. Enggak dianggap sah. Oke. Berkembang, orang tahu, oh ternyata kalau jatuhkan talak 3, pakai 1 napas di satu tempat, cuman berlaku 1. Maka digunakan nih untuk orang yang suami perilaku buruk sama istri. Sekedar menyakiti istrinya itu loh. Kamu perempuan saya cerai, saya cerai, saya cerai. Karena dia tahu, contohnya cuma 1. Kata Sayyidina Umar, ketika dia jadi presiden, kata Umar, saya ngelihat orang itu qadis ta'jalu fi amrin kana lahum ajal. Kata Umar, saya itu ngelihat orang sekarang ini selalu menggunakan 3 karena dia tahu cuma jatuh 1.
hala amdoinah, ini akhlaknya beda. Rokanah ngomong 3 terus nangis, ini ngomong 3 seneng bisa nyakitin perasaan istrinya. Hala amdoinah, kebijakan pemerintah Sayyidina Umar, talak 3 dalam satu majelis dan satu napas jatuh 3. Langsung jatuh 3 ya. Itu kenapa? Kebiasaan orang kan. Oke. Nah, jadi pesan saya, para suami remnya pakem, ya. Kata-kata cerai itu tidak baik untuk kemudian diobral. Kalau terjadi dan Anda sadar itu di luar kondisi kesadaran Anda, dan itu yang memvonis bukan saya dan bukan hakim. Iya. Itu hatimu dengan Allah. Kalau kamu ternyata memang benar loh ingin mengatakan cerai, ya nyesel belakangan, jadi cerainya. Tapi kalau terlepas kamu di luar kesadaran kondisimu dan rekam jejak tidak pernah mengatakan itu, ada ulama yang mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dikasih jalan keluar, asal takwa, takut kepada Allah bukan ngobrol, tidak jatuh. Tidak jatuh ya. Tidak Baiklah, jatuh. baiklah. Tapi ada yang mengatakan jatuh. Jatuh tetap ya Kiai. Makanya berhati-hatilah ya, Iya. jangan sampai terpancing emosi dan langsung menjatuhkan talak. Baiklah Kiai, kita akan lanjutkan lagi dengan pertanyaan berikutnya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Nah mungkin nanti setelah break ini pertanyaan Anda yang dibacakan. Karena itu jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.